Perampokan ini bukanlah perampokan kecil, bahkan nilainya mencapai 5 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk uang tunai pada saat itu, yang jika disesuaikan dengan nilai sekarang, itu setara dengan 4,1 triliun rupiah, ditambah lagi dengan perhiasan senilai 875 ribu dolar, atau setara dengan 72,4 miliar hari ini. Yang paling gila, uang dan perhiasan tersebut sampai hari ini tidak pernah ditemukan nih. Halo guys, selamat datang kembali di channel Bagus Pertama. Masih di season kasus-kasus pencurian dan perampokan terbesar dalam sejarah. Kalau di episode sebelumnya, kita sudah membahas nih perampokan gila yang ada di Brazil. Hari ini kita akan bepergian ke New York City dalam sebuah episode berjudul Lufthansa Airport Heist. Ngomongin soal bandara, mungkin banyak dari kalian yang belum tahu nih, pada tahun 1978 di kota New York, tepatnya di Bandara John F. Kennedy, salah satu bandara tersibuk di dunia dan pusat transit penerbangan Amerika Serikat, pernah terjadi salah satu perampokan paling berani dalam sejarah kriminal Amerika. Perampokan ini dikenal dengan julukan The Largest Cash Theft on American Soil, perampokan uang tunai terbesar yang pernah terjadi di tanah Amerika. Bagi kalian nih yang suka true crime, kasus ini juga termasuk salah satu kasus kriminal paling terkenal yang tidak pernah benar-benar terpecahkan hingga hari ini. Yang bikin makin gila, perampokan ini itu melibatkan keluarga mafia Italia dan juga Amerika paling kuat pada masanya. Dan ini jelas dong bukan perampokan yang kecil. Jadi pada saat kejadian, total rampokan itu mencapai 5 juta dolar uang tunai ditambah dengan perhiasan senilai 875 ribu dolar. Yang jika dikonversikan ke nilai sekarang, uang tunai tersebut setara dengan sekitar 4,1 triliun. Dan perhiasannya setara dengan 72,4 miliar rupiah. Gila kan? Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana mungkin nih perampokan sebesar ini bisa terjadi di salah satu bandara paling sibuk yang ada di dunia? Dan kenapa kasusnya tidak pernah benar-benar tuntas di pengadilan? Nah, untuk menjawab semua itu, ini kita harus mundur dulu nih ke beberapa dekade sebelumnya. Jadi, di tahun 1960-an hingga 1980-an, Amerika Serikat, khususnya kota New York, berada di era kejayaan mafia Italia Amerika. Dalam sejarah kriminal, tercatat ada 5 keluarga mafia terbesar yang menguasai New York pada masa itu, yaitu yang pertama, keluarga Bonanno, yang kedua, keluarga Colombo, ketiga, keluarga Gambino, keempat, keluarga Genovese, kelima, keluarga Lucchese. Nah, kelima keluarga ini membagi wilayah dan pengaruh melalui sebuah komisi yang dikenal sebagai The Commission. Bisa dibilang ini adalah semacam board of directors versi dunia kriminal. Meskipun mereka saling bersaing, persaingan tersebut diatur sedemikian rupa agar tidak saling menghancurkan. Ironis memang, meskipun bergerak di dunia kejahatan, mereka tetap punya sistem dan juga aturan. Nama-nama 5 keluarga ini sering muncul dalam berbagai kasus kriminal besar, mulai dari peminjaman uang ilegal, lalu perjudian, lalu peredaran narkoba, lalu prostitusi, hingga berbagai bentuk kejahatan terorganisir lainnya. Dan dalam kasus Lufthansa Heist, setidaknya 3 keluarga mafia ikut terlibat. Namun menariknya, cerita perampokan terbesar ini tidak dimulai dari mafia. Semuanya justru berawal dari satu orang pegawai bandara biasa. Jadi, nama orang itu adalah Louis Werner. Siapa sih Louis Werner ini? Louis Werner adalah Louis bekerja di Bandara JFK sebagai seorang cargo agent untuk maskapai Lufthansa. Ia ditempatkan di bagian High Value Room, yaitu ruangan khusus untuk menyimpan barang-barang berharga dan juga uang tunai. Karena posisinya, inilah Louis mengetahui sebuah informasi penting. Jadi, setiap 1 bulan sekali, berangkas kargo Lufthansa ini menerima kiriman uang tunai dalam jumlah yang sangat-sangat besar dari Jerman. Uang ini berasal dari tentara Amerika Serikat. Turis yang menukarkan mata uang asing mereka. Sederhananya, uang-uang asing tersebut dikirim kembali ke Amerika Serikat dan disimpan di bank milik Lufthansa di New York. Masalahnya, uang dan juga barang berharga ini tidak langsung dijemput oleh pihak bank. Mereka harus menginap 1 malam di terminal kargo bandara sebelum akhirnya diambil keesokan harinya. Dan Louis ini mengetahui semua detail itu. Bahkan bukan cuma itu aja nih. Louis juga memahami jadwal pengiriman, sistem keamanan, alarm, prosedur pergantian shift. Nah, semakin lama, ia semakin yakin bahwa sistem ini bisa dicurangi. Namun Louis bukan orang yang bersih. Jadi beberapa tahun sebelumnya, ia itu pernah dicurigai terlibat dalam pencurian uang sekitar 20 ribu dolar
Meski tidak terbukti, ia hanya dipindahkan divisi. Ironisnya, divisi baru ini justru memberinya akses yang lebih dekat ke uang bernilai jauh lebih besar. Dan disinilah nih keserakaan mulai tumbuh. Di balik pekerjaannya di bandara, Louis Werner ini memiliki satu kebiasaan buruk yang perlahan menghancurkan hidupnya, yaitu berjudi. Louis dikenal sering menghabiskan uangnya untuk berjudi, dan kebiasaan ini membuatnya terjerat hutang yang tidak kecil. Hutangnya itu mencapai sekitar 20.000 dolar Amerika Serikat, jumlah yang sangat besar pada masa itu. Hutang tersebut ia miliki kepada seorang bandar judi bernama Martin Krugman. Seperti yang bisa ditebak, Martin terus menagih hampir setiap hari. Louis dikejar-kejar untuk membayar hutangnya. Tapi masalahnya, Louis benar-benar tidak punya uang nih. Nah, dalam posisi terdesak ini, Louis mulai berpikir keras. Ia sadar satu-satunya aset berharga yang ia miliki bukanlah uang, melainkan sebuah informasi. Akhirnya, Louis menemui Martin dan mengatakan kurang lebih seperti ini nih. Gue belum punya uang nih buat bayar hutang gue sekarang, tapi gue punya sesuatu yang jauh lebih berharga. Gue punya informasi tentang bagaimana caranya mendapatkan uang dalam jumlah yang sangat-sangat besar. Awalnya Martin mengira Louis hanya mengada-ngada, tapi ketika Louis mulai menjelaskan detail pekerjaannya di Lufthansa, ekspresi Martin berubah. Jadi nih, Louis ini membocorkan seperti jadwal kiriman uang tunai dari Jerman, jumlah uang yang disimpan di terminal kargo. Nah, fakta bahwa uang tersebut menginap semalam sebelum dijemput bank, sistem keamanan dan prosedur di area kargo, barang-barang berharga yang disimpan di high value room. Informasi ini bukanlah informasi biasa, ini adalah peta harta karun. Louis berharap dengan memberikan informasi tersebut, Martin akan menghapus hutangnya. Namun, Martin melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Mendengar semua penjelasan Louis, Martin langsung teringat pada seseorang kenalannya yang cukup dekat dengan dunia kriminal di New York. Namanya adalah Henry Hill. Jadi, Henry Hill ini merupakan anggota kru mafia dan bekerja untuk seorang tokoh penting dari keluarga Louis, yaitu Jimmy Burke. Martin pun menyampaikan seluruh informasi dari Louis kepada Henry. Ketika Henry mendengar detailnya, ia langsung menyadari satu hal. Ini bukan perampokan kecil, ini adalah kesempatan emas. Henry kemudian menemui bosnya, Jimmy Burke, dan berkata kurang lebih seperti ini. Bos, ada peluang besar nih, informasi dari orang dalam bandara. Ini bisa jadi perampokan terbesar yang pernah ada. Jimmy Burke bukan orang sembarangan. Ia tidak langsung percaya. Ia tahu jika informasi ini salah, risikonya bukan hanya penjara, tapi kematian. Jimmy memastikan semua detailnya terlebih dahulu. Ia mengecek ulang informasi, alur keamanan, dan kemungkinan celah yang ada. Dan setelah Jimmy Burke yakin bahwa informasi ini valid, Jimmy membuat satu keputusan besar, yaitu perampokan ini akan dilakukan. Jimmy Burke tahu perampokan sebesar ini tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ia membutuhkan tim yang solid, berpengalaman, dan juga loyal. Ia kemudian menyusun tim inti yang sebagian besar berasal dari keluarga Lucis, di antaranya ada Tommy DeSimone, Angelo Sepe, Luis Cavora, Joe Manri, Paulo Licastri, Tony Rodriguez, Joseph M. Costa, Robert McMahon. Selain itu, demi menjaga keseimbangan kekuasaan, perampokan ini juga melibatkan perwakilan dari keluarga mafia lainnya, seperti Paolo Licastri dari keluarga Camino, Vincent Asaro dari keluarga Bonanno. Setiap orang yang terlibat dijanjikan bagian sekitar 10.000 hingga 50.000 dolar berdasarkan perkiraan awal, bahwa perampokan ini akan mencapai lebih dari 2 juta dolar. Namun tentu saja angka ini hanyalah estimasi konservatif. Louis Werner sendiri tidak dilupakan, ia dijanjikan 10% dari total hasil rampokan dengan satu syarat utama, ia harus terus membantu, seperti memberikan informasi dan memastikan rencana ini berjalan mulus dari dalam. Setelah berbulan-bulan perencanaan, observasi, dan simulasi, semuanya akhirnya siap nih. Tanggal perampokan ditetapkan tanggal 11 Desember tahun 1978. Waktu yang dipilih adalah pukul 3 dini hari, saat aktivitas bandara berada di titik paling sepi. Semua orang sudah mengetahui peran masing-masing, jadi tidak ada ruang untuk kesalahan. Karena satu kesalahan kecil saja, ini bisa mengakhiri hidup mereka. Tanggal 11 Desember tahun 1978, pukul 3 dini hari.
Sebuah van hitam Ford Econoline kendaraan curian perlahan berhenti di depan gedung 261, terminal kargo milik maskapai Lufthansa di Bandara John F. Kennedy, New York. Ceritanya, di dalam van tersebut terdapat 6 orang pria yang menggunakan masker ski dan juga membawa senjata api lengkap. Malam itu sunyi, aktivitas bandara berada di titik terendah dan semua berjalan sesuai dengan rencana mereka. Mereka menyandra pegawai senior kargo dan mengumpulkan semua pegawai malam di ruang istirahat. Satu nama menjadi kunci, yaitu Rudy Erich, satu-satunya orang yang memiliki kode untuk membuka double door, sistem untuk menuju ke brankas. Nah, di bawah ancaman senjata, Rudy membuka brankas. Para perampok mengangkut 40 kotak uang tunai perhiasan bernilai sangat tinggi. Total berat tiap kotak hampir 7 kilograman. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka itu kabur tanpa menembakkan satu peluru apapun. Supir van bernama Parnell Starks Edwards diberi tugas sederhana nih, yaitu membuang van ke tempat rosokan di New Jersey. Tapi ia membuat kesalahan fatal. Alih-alih menghancurkan van, ia malah memarkirnya di depan apartemen pacarnya. 2 hari kemudian, polisi menemukan van tersebut. Sidik jari Parnell ditemukan. Jalur pun mengarah ke Jimmy Burke. Parnell dieksekusi oleh orang suruhan mafia, 5 tembakan di kepala. FBI mulai mengawasi Jimmy Burke secara intensif. Penyadapan, pembuntutan, hingga helikopter pengintai. Namun tetap saja tidak ada bukti langsung yang cukup kuat untuk menjerat Jimmy atas kasus Lufthansa Hate. Setelah perampokan, Jimmy Burke hidup dalam paranoia. Satu persatu orang yang terlibat menghilang atau dibunuh, seperti Martin Krugman, Joe Manry, Paolo Licastri, Robert McMahon. Sebagian besar dari mereka bahkan belum menerima uang rampokan sama sekali. Satu-satunya yang selamat adalah Henry Hill. Namun hidup Henry hancur, ketakutan, dan kecanduan membuatnya akhirnya bekerja sama dengan FBI dan masuk program perlindungan saksi. Ironisnya nih, meski FBI mengetahui semuanya, uang rampokan Lufthansa tidak pernah ditemukan. Tidak $1 pun. Jimmy Burke akhirnya dipenjara karena kasus lain dan meninggal di penjara pada tahun 1996. Dan sampai hari ini, 4,1 triliun uang tunai dan 72 miliar perhiasan itu hilang tanpa jejak. Perampokan Lufthansa bukan hanya soal uang, ini tentang keserakahan, pengkhianatan, dan satu kesalahan kecil yang menghancurkan segalanya. Di dunia mafia, bukan polisi yang paling ditakuti, melainkan teman sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bagus Pertama agar kalian tidak ketinggalan video seru berikutnya.